Oke, PA malam hari ini temanya adalah meninggal dengan tenang, dan tema ini juga diacu dari bahan LPPS yang sudah diterbitkan, termasuk sudah ada di buklet kita masing-masing. Saya akan membagikan layar, semoga berhasil sebentar. Sudah menyiapkan presentasi PowerPoint, semoga bisa membantu. Sebentar. Bagaimana Bapak dan Ibu, apakah bisa melihat gambar ini? Bisa, Pak. Bisa, oke. Kalau begitu, bisa kita mulai. Mohon yang tidak sedang berbicara, mute mic-nya di mute dulu supaya tidak mengganggu yang lain. Akan saya awali dengan sebuah pertanyaan yang reflektif begitu ya, yang mengajak kita berimajinasi tentang besok itu kalau kita mati entah kapan itu akan seperti apa gitu ya. Nah, mengapa tema ini muncul? Karena ungkapan meninggal dengan tenang itu kan ungkapan yang sangat terkenal. Kalau ada orang meninggal, kita biasanya menyampaikan RIP gitu ya, RIP, rest in peace, yang artinya adalah beristirahat di dalam damai, beristirahat dengan tenang. Rahayu ing Palerman kalau dalam bahasa Jawa seringkali diungkapkan begitu. Itu sebenarnya dari bahasa Latin requiescat in pacem, gitu ya, beristirahat dalam damai. Nah, tentu banyak orang kemudian memilih untuk meninggal dengan tenang, bukan meninggal dengan tidak tenang. Nah, saya mulai dengan mengajak kita untuk berimajinasi, Bapak dan Ibu. Jika kita bisa memilih, kematian Anda akan berlangsung dalam situasi seperti apa kira-kira? Kalau kita bisa memilih. Nah, silakan direnungkan dulu, dibayang-bayangkan dulu. Kira-kira kalau kita bisa milih, besok kalau mati itu situasinya kayak gini gitu ya. Nanti mungkin ada 2 atau 3 orang yang bisa berbagi harapan-harapannya. Saya pernah mendengar seorang pendeta yang mengatakan, wah kalau bisa itu saya pengen meninggal pada waktu berkhotbah gitu ya. Jadi ketika khotbah selesai, amin, lalu meninggal di gereja, di mimbar. Nah itu kan kelihatan gagah gitu ya. Ya barangkali bagi si pendeta itu oke, tetapi bagi jemaat akan bingung karena ibadahnya belum selesai, pendetanya meninggal dan sebagainya gitu ya. Barangkali ada juga orang yang punya impian, besok kalau aku meninggal itu ya dipeluk oleh pasanganku, suamiku atau istriku gitu ya. Karena dialah orang yang paling aku kasihi, maka kalau aku meninggal harapannya pokoknya dipelukan pasanganku, itu sudah lebih dari cukup misalnya gitu ya. Nah, monggo siapa yang mau sharing tentang kematian seperti apa yang kita harapkan kalau kita bisa memilih, kan kita berandai-andai. Monggo siapa yang mau berbagi? Ya Pak, coba Pak. Oh, Pak Purnomo silakan. Ya, terima kasih Pak. Selamat malam Bapak Ibu semua yang ikut PA pada malam hari ini. Salam sejahtera, semoga sehat selalu. Kita berharap tetap semangat, biarpun kita tidak beraktivitas, tidak bertemu ya, namun tetap semangat. Oke, terima kasih Pak Pendeta. Untuk meninggal harapan saya, yang pertama Tuhan boleh memanggil saya, namun jangan dikasih sakit yang lama. Dalam arti umpamanya sakit ya cukup 3 sampai 7 hari atau bagaimana, jangan sampai berbulan-bulan. Ini membebani keluarga, terutama istri ya, sangat membebani. Sebagai contoh pengalaman saudara-saudara kita di Comal aja seperti saudara kita, itu kan ada yang sampai
bertahun-tahun ya terus seperti itu. Nah, kami harapkan kami siap kapan dipanggil, namun jangan diberi sakit yang berlebihan. Ya wajar-wajar sajalah seperti itu. Nah, namun itu juga harus diikuti diiringi dengan Pak, kesiapan pribadi. Kesiapan pribadi apakah kita sudah siap atau belum itu kan masing-masing ya yang tahu. Namun sampai saat ini kalau Tuhan memanggil saya sudah siap, namun jangan membebani keluarga yang ada. Terima kasih Pak, itu aja. Oke, matur nuwun Pak Pur. Jadi harapannya adalah ketika meninggal ya nggak apa-apa. Memang itulah yang seringkali ditakutkan banyak orang itu bukan meninggalnya. Kalau meninggalnya sih berani, tapi yang tidak mau itu sakitnya gitu ya, menderitanya. Ya kalau sakit ya cukup. Tadi berapa Pak Pur ya? 2 sampai seminggu, 2 hari sampai seminggu gitu ya. Nggak usah berlama-lama karena akan kasihan keluarga yang baru mati dan sebagainya. Oke, itu saya kira harapan banyak orang. Monggo harapan dari Bapak Ibu yang lain. 2 orang lagi boleh. Saya Pak. Monggo Pak Toto. Ini pertanyaan, ya ini ada kaitannya dengan diskusi yang A ya Pak. Oke, betul. Ya, ini sengaja saya taruh di depan. Itu kalau saya cermati ada kontradiksi ya Pak. Ya tadi semua orang kan istilahnya menawar ya, kayak tawar menawar dengan dokter kan. Pak dokter, aku diweni obat telung dino mari. Ya. Nah ini kan cara menawarnya sama Tuhan itu bagaimana gitu. Kontradiksinya begini Pak. Jadi justru kesiapan dan tidak kesiapan itu ketika kita dipanggil Tuhan, artinya ketika kita menerima Yesus sebagai juru selamat, istilahnya kita jadi orang Kristen lah. Itu ya sudah siap sebenarnya. Karena orang yang ikut Tuhan Yesus ya ada kepastian. Jadi tidak menunggu nanti saya sudah siap belum, sudah siap mati ya. Itu kontradiksinya di situ. Kalau menurut saya yang namanya orang ikut Tuhan Yesus ya sudah ada jaminan. Jadi di situ kesiapannya. Yang kedua, kalau saya pribadi tidak bisa mengungkapkan harapan. Ya ini sendiri ya. Harapan bentuk kematian. Soalnya kan kematian itu kan sebuah misteri, ya, misteri Allah. Konotasinya kan maut. Biasanya mati itu maut. Ya. Itu sebuah misteri Allah. Nah, justru yang saya harapkan itu adalah setelah kematiannya, Pak. Ya, setelah kematiannya. Jadi itu karena berkaitan dengan janji Tuhan Yesus. Nah, Yesus kan berjanji setelah kematiannya. Kalau kita lihat para martir kan matinya tragis semua. Contohnya Yesus mati disalib, Petrus mati disalib terbalik. Ya. Apalagi siapa itu yang dirajam, yang dibela oleh Paulus itu, oleh Saul siapa itu. Nah, itu kan juga matinya dirajam itu dilempari batu. Ya. Jadi para martir justru matinya tragis. Stefanus itu kan. Jadi kalau saya pribadi ya harapan saya setelah kematiannya. Jadi janji Tuhan Yesus itulah Tuhan yang membimbing. Istilahnya di sana kan janjinya satu, Yerusalem baru. Tuhan membimbing di air yang tenang, di padang rumput yang hijau. Itu sudah menerangkan. Lah kita bentuk matinya ya kita tidak bisa nawar. Ya terserah ya. Jadi Pak Toto lebih fokus pada itu sementara kematiannya itu, ya. Makanya kan ini pertanyaannya memang jika kita bisa memilih dalam artinya jika kita bisa menawar. Tapi Pak Toto fokusnya pada hidup setelah mati. Soal cara mati bagaimana itu nggak terlalu penting. Yang penting beriman pada Kristus itu sudah lebih dari cukup gitu ya. Kira-kira. Matur nuwun. Monggo sanesipun satu lagi barangkali ada yang mau berbagi. Ini ada yang masih muda nggak sih pesertanya? Ada Mbak Angki tadi dari Kaligawe, ada Pak Kuswanto, ada Mas Oki juga. Nah, Mas Oki ini masih muda. Pak Kamdani masuk, terus apa lagi?
Monggo, siapa yang mau sharing? Satu lagi. Pak. Oh, Pak Trisjono ya? Silakan, Pak. Ya. Kematian itu tidak bisa dipilih. Kematian itu pasti akan terjadi. Tapi dari sisi mana kematian itu akan kita rasakan dalam kehidupan kita pribadi. Oke. Seperti yang sudah diaturkan oleh Pak Pur tadi bahwa ada proses yang panjang di dalam satu kematian. Tetapi satu sisi itu belum satu ujung dalam satu kematian. Ujung dalam satu kematian adalah di mana seseorang itu sudah tidak mampu berbuat, berperilaku, dan sebagainya. Tetapi dalam ketidakmampuan itu, ada proses yang panjang. Ada yang mereka tersiksa terlebih dahulu, ada yang mereka tidur langsung mereka diangkat nyawanya. Tetapi saya pribadi mengendaki bahwa kematian itu adalah seperti seorang yang sedang tidur. Artinya tidak bisa merasakan apa-apa, tidak ada merasakan suatu penyiksaan. Kita hanya tahu bahwa tidur sudah Tuhan bawa. Adalah ketenangan hati dan jiwa serta pikiran. Itu Pak untuk sementara. Ya, banyak orang juga punya harapan kalau bisa milih gitu ya. Ya pas tidur aja, jadi tahu-tahu nggak bangun tapi bangunnya di surga karena gitu, jadi nggak merasakan sakit. Ya kita yang mati mungkin oke, tapi yang barangkali yang keluarga yang menemukan kita nggak bangun-bangun barangkali yang akan bersedih. Nah, oke. Itu pertanyaan di awal sebagai pancingan Bapak dan Ibu, mengapa ini diajukan, karena bisa mencerminkan bagaimana kita selama ini menghadapi atau menghayati tentang kematian. Karena kita semua pasti akan sampai ke sana kan, entah tua entah muda. Oke. Nah, ini adalah adegan ketika ada pesawat yang jatuh, lalu banyak sekali mayat yang tidak ditemukan. Saya lupa pesawat apa. Lalu diadakan tabur bunga. Menunjukkan bahwa kematian itu sesuatu yang sebenarnya itu sangat dekat dengan hidup kita. Ada yang kematian karena kecelakaan, ada yang kematian karena sakit, ada yang karena sepuh, ada yang karena dibunuh, bahkan ada yang bunuh diri, dan sebagainya. Jadi kematian di sekitar kita itu ada sangat banyak ragamnya dan tak terhindarkan. Nah, hampir semua orang pasti memaknai kematian. Dan barangkali kematian karena kecelakaan seperti ini, gambar ini, kecelakaan pesawat itu tidak diharapkan oleh semua orang gitu ya. Kalau bisa ya matinya jangan kecelakaan, apalagi jenazahnya nggak ditemukan, itu kan bagi keluarga sangat menyedihkan. Ada rasa penasaran yang luar biasa. Akan jauh lebih menolong kalau jenazahnya ditemukan, genah, dimakamkan dengan cara yang layak. Itu juga sesuatu yang pasti lebih melegakan dibanding seperti ini. Berikutnya tentu kita merasakan sendiri bagaimana ada banyak orang yang meninggal karena COVID-19, dan ada banyak kesaksian di mana cara mati karena COVID ini sebisa mungkin dihindari dan tidak diinginkan oleh semua orang. Mengapa? Karena detik-detik menjelang kematian, banyak sekali orang yang hanya sendirian. Tidak dikelilingi oleh keluarga, tidak bisa dijenguk oleh saudara, tidak bisa dijenguk oleh majelis, tidak bisa ditemani oleh orang-orang yang terkasih. Ada banyak orang yang meninggal di ruang isolasi misalnya. Saya punya teman, dia masih muda, positif COVID dan masuk ke ruang isolasi di rumah sakit. Dan dia seruangan dengan banyak simbah-simbah gitu ya. Dan dia bercerita, setiap hari itu ada saja yang datang dan pergi, masuk lalu mati, ganti orang lagi, mati lagi, dan sebagainya. Dan teman saya ini bersaksi, kasihan sekali mereka di saat-saat terakhir hidupnya itu tidak ditemani oleh keluarga, atau bahkan tidak di rumat secara layak kan begitu ya. Nah ini barangkali pengalaman yang katakanlah tragis yang setahun ini barangkali kita dengar. Bahkan saya juga 2 kali menyaksikan sendiri memakamkan jenazah yang terindikasi COVID gitu ya. Pertama adalah Bu Esther yang
tentu kita tahu, yang kedua warga Subah. Dan memang beda sekali rasanya memakamkan orang yang dengan protokol COVID. Sepi dan kemudian ya pasti keluarga juga bergumul karena nggak bisa merawat dengan sebaik-baiknya. Nah, itulah kematian di sekitar kita. Ini saya lewati saja. Nah, mengapa Bapak dan Ibu, Saudara, kita perlu membicarakan kematian? Barangkali ada alasan bagi kita untuk tidak usahlah membicarakan kematian. Menurut Pendeta Wahyu Satrio Wibowo, salah satu dosen kami itu, dia mengatakan dalam sebuah presentasi, mengapa kok orang-orang itu enggan membicarakan kematian. Pertama, karena alasan pengetahuan. Ya, kematian itu kan sesuatu yang tidak bisa kita pahami secara utuh. Kita nggak punya data yang cukup. Jangankan kematian lah, wong kehidupan saja kita nggak ngerti, kok kita mau ngomong kematian. Termasuk apa yang terjadi setelah mati. Informasi, ilmu kita itu terbatas. Makanya kemudian orang memilih, udahlah nggak usah dibahas, kita juga nggak ngerti. Itu yang pertama alasannya. Alasan kedua, orang enggan membicarakan kematian adalah karena alasan lebih kultural gitu ya. Ada istilah pamali atau malu atau saru gitu ya. Ora ilok, wong masih hidup kok ngomongin kematian. Makanya kalau ada orang tua yang kerasan-rasan, le no, sesuk nek bapakmu atau ibumu iki wis ora ono, nah itu kan kemudian anak-anak kan buru-buru, bapak atau ibu jangan ngendika gitulah, wong masih sugeng, mboten nilok dan sebagainya. Jadi kematian secara budaya kemudian dihindari. Terus katanya juga ada kultur di beberapa tempat kalau sedang melayat itu, ora ilok kalau kita menanyakan umur pada sesama orang yang sedang layat gitu ya. Jadi misalnya ada orang meninggal, kita layat ke makam lalu ngobrol-ngobrol, dan panjenengan ya soalipun pinten gitu ya. Nah itu lalu, wah nggak boleh tanya itu pamali, itu ora ilok, karena sedang di acara kematian. Ya itu mungkin dipahami sebagai seperti gege mongso dan sebagainya. Nah karena faktor budaya itu kadang-kadang membahas kematian juga kemudian menjadi sesuatu yang enggan. Yang ketiga, menurut Pak Wahyu, karena alasan psikologis, memang membicarakan kematian itu membuat kita tidak nyaman. Lebih nyaman membicarakan kehidupan, pencapaian, kejayaan, prestasi, dan lain sebagainya. Itu lebih menyenangkan. Posisinya apa, statusnya sebagai apa, hartanya berapa, lalu anak sudah berapa, cucu sudah berapa, mereka jadi apa sekarang, itu lebih menggembirakan. Kalau kita membicarakan kematian, lalu kita akan dirundung kesedihan, ketakutan, misalnya kecemasan. Mungkin kita sayang pada kehidupan kita, sayang pada keluarga, rasanya tidak tega kalau harus meninggalkan mereka secepatnya, dan sebagainya. Nah, itu alasan yang ketiga, alasan psikologis. Nah, barangkali juga alasan yang keempat, ini saya tambahkan alasan teologis atau alasan religius, karena agama juga kadang-kadang membuat kita enggan membicarakan kematian secara khusus ya, tetapi lebih fokus pada hidup setelah kematian, pasca kematian. Tadi yang contoh Pak Toto tadi menggambarkan faktor iman begitu kuat dalam cara kita menyoal kematian. Dan semuanya itu wajar, saya tidak mengatakan salah atau benar, tetapi itu kenyataan yang nggak apa-apa kita hadapi. Termasuk barangkali anak-anak yang masih muda, belia, mungkin belum terlalu berminat bahas soal kematian karena mungkin masih jauh kan begitu ya. Tapi kita tahu bahwa ternyata kematian tidak hanya merenggut orang yang sudah tua, tetapi juga yang masih muda sekalipun. Nah, saya kembali ke slide berikutnya. Sebelumnya tadi ada seorang filsuf namanya Martin Heidegger, dia orang Jerman, yang mengatakan bahwa manusia itu pada dasarnya itu adalah being towards death, gitu ya. Makhluk atau ciptaan yang menuju kematian. Jadi setiap orang ketika dia sudah lahir, dia itu ya sedang menuju kepada kematian. Bahkan bayi sekalipun
masih anak-anak, dia sudah cukup tua untuk mati, kata Heidegger gitu ya. Bahkan ada banyak kan yang bayi sebelum lahir pun sudah mati ya. Nah, itu filsafat, nanti kita bahas lebih lanjut karena ini saya hanya ingin menggambarkan bahwa sejak kita menjadi manusia, sejak konsepsi dalam kandungan, sejak lahir, kita sudah berhadapan dengan masalah kematian. Entah kapan, bagaimana caranya, dan di mana itu yang misterius. Oke. Nah, sekarang kita akan belajar, Bapak dan Ibu, berefleksi dari kematian Yesus. Karena Yesus, Tuhan kita, Juru Selamat kita, Allah kita, menjelma menjadi manusia, dan sebagai manusia, ia pun mengalami kematian, seperti semua manusia yang lain. Nah, monggo minta tolong dibacakan ayatnya tadi Pak Budi ya. Silakan Pak Budi membaca Markus 15 ayat 33 sampai 39. Ya, Pak. Markus 15 ayat 33 sampai dengan 39. Judulnya Yesus mati. Pada jam 12, kegelapan meliputi seluruh daerah itu dan berlangsung sampai jam 3. Dan pada jam 3 berserulah Yesus dengan suara nyaring, Eloi, Eloi, lama sabachthani, yang berarti, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Mendengar itu, beberapa orang yang berdiri di situ berkata, lihat, ia memanggil Elia. Maka datanglah seorang dengan bunga karang, mencelupkannya ke dalam anggur asam, lalu mencucukkannya pada sebatang buluh dan memberi Yesus minum serta berkata, baiklah, kita tunggu dan melihat apakah Elia datang untuk menurunkan dia. Lalu berserulah Yesus dengan suara nyaring dan menyerahkan nyawanya. Ketika itu tabir bait suci terbelah dua dari atas sampai ke bawah. Waktu kepala pasukan yang berdiri berhadapan dengan dia melihat matinya, dengan demikian berkatalah ia, sungguh orang ini adalah anak Allah. Oke. Demikian firman Tuhan. Nggih, matur nuwun Pak Budi Riono. Itu bacaan yang ada di bahan LPPS juga di buklet kita halaman 13 sampai 15. Nah, dari bacaan itu saya ringkaskan dari bahan di buklet itu Bapak dan Ibu. Demikian, ada beberapa poin ya. Yang pertama, ada keterangan waktu Yesus meninggal menurut Markus itu jam 3 sore. Nah, ini ternyata menurut beberapa penafsir bukan sekadar data waktu biasa. Mengapa kok ada perlu menyebutkan jam 3 sore? Karena konon jam 3 sore adalah waktu yang bersamaan atau bertepatan dengan ritual persembahan korban oleh orang-orang Yahudi. Kita tahu kan Yesus matinya menjelang Paskah dan waktu itu di Yerusalem sudah berkumpul dan berkerumun banyak orang. Di bacaan khotbah minggu lalu kita merefleksikan tentang Yesus yang marah-marah di Bait Allah gitu ya, karena kerumunan orang bersekongkol dan sebagainya. Jadi Markus dengan sengaja menurut penafsir itu meletakkan data informasi waktu ini untuk menunjukkan bahwa Yesus itu mati katakanlah sebagai korban gitu ya. Bukan korban di Bait Allah melainkan korban penebusan dosa. Nah, ini pesan yang menarik kalau kita membaca mengapa kok jam 3 sore itu perlu disebutkan. Jadi ada makna religius atau makna teologis, bukan sekedar kematian biasa sebenarnya. Lalu ada teriakan di ayat yang ke-34. Yesus berkata, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Nah, teriakan ini adalah teriakan yang serius, yang menggambarkan Yesus pun merasa waktu itu ditinggalkan oleh Allah.
kita mengerti kalimat ini dikutip oleh Yesus dari Mazmur pasal 22, di mana waktu itu pemazmur merasa Allah kok meninggalkan dia. Nah, Yesus ingat ayat itu, lalu ketika dia mengalami sendiri, menjelang kematiannya, Yesus merasa kesepian, ditinggalkan oleh Allah bahkan. Nah, ini sebuah perasaan barangkali menjelang kematian, perasaan yang takut dan perasaan ditinggalkan. Nah, saya teringat barangkali para pasien COVID yang meninggal di ruang isolasi, mungkin juga bagi yang ingat Yesus juga akan ingat kalimat ini gitu ya. Mengapa semua orang meninggalkan aku hanya sendirian, tidak boleh ditunggui, dan bahkan mungkin mereka berteriak, mengapa Allah meninggalkan aku? Jadi ada rasa kesendirian, rasa kesepian yang mendalam. Itu yang perlu kita renungkan juga. Nah, terus yang di ayat 37 ada data yang menarik. Yesus menyerahkan nyawanya setelah berteriak, entah teriakannya apa yang disebutkan. Yesus menyerahkan nyawanya. Nah, kata menyerahkan nyawa, kalau kita lihat di bahasa asli Yunani, ada kata ekpneo, yang secara harfiah itu berarti menghembuskan nafas terakhir. Jadi kalau kita baca ayat yang ke-37 secara harfiah, akan berbunyi demikian. Lalu berserulah Yesus dengan suara nyaring, dan ia menghembuskan nafas terakhir. Tapi kalau di Alkitab LAI disebutkan, lalu berserulah Yesus dengan suara nyaring dan menyerahkan nyawanya. Nah, nampaknya LAI ingin membuat sebuah suasana yang lebih religius, bahwa Yesus itu bukan sekadar mati menghembuskan nafas terakhir, tetapi dia sedang menyerahkan nyawanya. Nah, tapi kenyataannya adalah kematian itu ya ketika nafas terakhir dihembuskan, itu salah satu indikasi, meskipun ada banyak sekali indikasi yang lain, soal jantung berhenti berdetak, soal batang otak berhenti mengalirkan listrik, dan sebagainya. Intinya adalah Yesus kemudian memang betul-betul mati sebagai manusia. Nah, itu barangkali 3 data yang menarik, nanti kita bisa percakapan lebih jauh ya. Nah, mungkin ada yang sudah pernah melihat gambar ini, lebih tepatnya patung. Patung ini dibuat oleh seorang seniman kenamaan dari Italia, Eropa, Michelangelo. Adegan ketika Yesus itu dibopong atau dipangku oleh Bunda Maria. Yesus ketika sudah mati dan sudah diturunkan dari salib. Nah, adegan ini kalau nggak salah sih memang tidak ada deskripsi atau ceritanya di Alkitab, tetapi Michelangelo sebagai seniman, dia mengimajinasikan waktu itu Yesus barangkali diterima dan dipangku oleh sang ibu. Dan ini tentu adegan yang sangat pedih menurut saya ya, karena katanya itu kalau anak kehilangan ibunya yang meninggal itu ya memang sedih, tetapi mungkin tetap lebih menyedihkan ketika seorang ibu kehilangan anaknya. Nah, ini Bunda Maria sebagai seorang ibu juga harus menerima kenyataan anaknya itu meninggal. Bukan meninggal biasa, tetapi juga Yesus itu meninggal dengan cara yang kejam dan keji, tidak layak, dan tentu Bunda Maria waktu itu merasakan kepedihan. Dan patung dari marmer ini diberi judul Pieta. Bukan Pieto ya, tapi Pieta. Pieta itu bahasa Latin. Artinya pity dalam bahasa Inggris. Pity itu kasihan gitu ya, belas kasih yang sangat mendalam, compassion. Jadi Michelangelo ingin mengatakan waktu itu Bunda Maria sangat kasihan kepada anaknya, dia sangat bersedih, dan dia tentu ikut menderita, gitu. Penderitaan yang luar biasa mendalam. Nah, ini menariknya adalah menurut saya kematian Yesus meskipun tragis, tetapi dia masih cukup dirawat dengan baik oleh Yusuf Arimatea, termasuk oleh ibunya, meskipun mereka buru-buru karena menjelang hari Sabat nggak boleh memakamkan orang meninggal, tetapi masih ada orang terkasih Yesus yang memeluk, yaitu ibunya. Nah, ini menjadi pesan yang kuat menurut saya, bahwa relasi kita dengan orang yang dicintai itu menjadi sesuatu yang penting.
Bahkan ketika kematian sudah tiba pun tidak ada yang memisahkan ikatan itu. Makanya kalau ada agama-agama tertentu atau bahkan gereja tertentu yang melarang orang itu nyekar, melarang orang mengunjungi makam, melarang orang itu memasang foto dari orang yang sudah meninggal. Nah, menurut saya itu secara pastoral tidak terlalu baik karena dia ingin memutus hubungan batin antara orang yang masih hidup dengan orang yang sudah meninggal gitu ya. Ya meskipun lalu tidak berarti kita mendoakan arwah lalu dan sebagainya gitu, tapi kenangan dan memori itu menurut saya baik untuk terus dirawat karena kita tidak bisa hidup tanpa leluhur kita, tanpa pendahulu kita misalnya. Makanya di Pekalongan kan kalau ada piston itu namanya mengenang kasih ya. Nah, mengenang itu sesuatu yang penting karena kita punya ingatan terhadap orang yang sudah meninggal sekalipun. Kalau dalam bahasa Inggris itu ada istilah memorial service. Memorial service. Pelayanan pengenangan, mengingat kembali. Nah, mengingat menjadi sesuatu yang sangat penting. Nah, itu poinnya. Oke, saya tidak berlama-lama. Berikutnya, sebentar. Lalu saya simpulkan begini, Bapak dan Ibu. Implikasi bagi kita sekarang, pertama, kematian adalah realitas yang tak terhindarkan. Betapapun kita kaya, pinter, hebat, kematian akan tiba. Memang sih sekarang dikembangkan teknologi yang menunda kematian, yang meremajakan sel misalnya. Orang bisa berumur panjang nanti. Tapi sebagai manusia yang bertubuh, pasti kita akan mati entah kapan. Jadi kematian adalah realitas yang tak terhindarkan. Kita nggak bisa endo. Maka sikap yang menurut saya perlu adalah ya kita menyiapkan diri atas kematian itu. Bukan berarti kita sengaja mempercepat kematian, tetapi menyadari kita itu akan mati suatu saat nanti. Ada istilah memento mori gitu ya. Ingatlah bahwa kamu akan mati. Ingatlah hari kematianmu. Maka hidupnya pasti akan menjadi lebih baik kalau kita mengingat, menyadari kita akan mati. Tadi Heidegger mengatakan being towards death. Kita itu sedang menuju ke kematian, jadi ya hiduplah dengan baik. Kira-kira begitu. Ya. Kita perlu menerima berbagai kemungkinan. Maksud saya mati dengan cara apa. Lalu yang terakhir, kita perlu membangun sebuah support system bagi orang-orang terkasih. Akhirnya kita menyadari betapa pentingnya support system itu, orang-orang yang mengelilingi dan mendampingi ketika di saat-saat tersulit sekalipun, termasuk menjelang kematian. Maka pendampingan bagi orang-orang yang sakratul maut gitu ya, menjelang kematian itu menjadi sesuatu yang penting. Dan kami sebagai pendeta juga kadang-kadang mengalami kesulitan. Bagaimana sih cara mendampingi orang-orang yang menghadapi kematiannya? Karena itu pergumulannya biasanya lebih kompleks. Maka sebisa mungkin kita menjadi pendamping bagi keluarga kita, setidaknya gitu ya. Yang terakhir adalah mari kita belajar berpihak pada korban. Yesus dalam kisah Markus tadi adalah korban yang dibunuh kan begitu ya. Korban kekerasan. Dia dihabisi, dia disiksa, dia dihukum dengan cara yang keji. Dan tidak seorang pun yang mau dihukum salib, karena salib itu sesuatu yang hina. Oke, karena sari roti sudah berkumandang, entah dari perangkat siapa. Nah, ini akhir dari sharing saya, Bapak dan Ibu yang terkasih. Itu ringkasan atau rangkuman dari bahan yang sudah tersaji di buklet. Semoga tambahan-tambahan tadi bisa semakin mempertajam. Matur nuwun, saya stop share dan mari kita bercakap-cakap. Silakan siapa yang mau menanggapi atau bertanya boleh. Saat ini ada 16 orang, 16 peserta.
Monggo. Saya mau tanya Pak. Monggo Pak Toto. Halo. Oke. Itu saya mau mencari-cari di Alkitab mungkin ya nggak ketemu mungkin ya. Itu apakah Tuhan Yesus pernah ya bicara atau khotbah dengan jemaatnya, dengan murid-muridnya itu tentang meninggal dengan tenang gitu. Ya itu saja ya. Apakah ada itu Yesus pernah biar kamu meninggal dengan tenang gitu ya. Gitu aja Pak. Oke. Memang Alkitab tidak mencatat itu secara tersurat gitu ya, tetapi barangkali secara tersirat Yesus itu ingin mengajarkan melalui kematiannya sendiri, memang kematian harus dihadapi. Dan judul ini, tema ini kan juga menjadi menggelitik karena bertanya apakah Yesus sendiri itu meninggal dengan tenang apa enggak gitu ya. Wong dia sampai di akhir hidupnya aja masih berteriak-teriak, Iya. Allahku mengapa engkau meninggalkan aku? Gitu. Tapi kalau kita baca di Injil lain itu kan Yesus juga berteriak juga, ya Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku gitu ya. Terus dia meninggal. Nah itu berarti kita boleh menafsirkan, oh Yesus meninggal dengan tenang. Artinya kepasrahan Yesus itu menjadi sesuatu yang penting. Meskipun kita mati dengan cara yang mengerikan, mungkin nggak se-ekstrim Yesus disalibkan dengan kejam gitu ya. Tetapi kadang-kadang kita menolak atau menyangkal atau menggerutu. Nah, kalau kita punya kepasrahan hidup, kita akan lebih bisa menyiapkan kematian dengan tenang. Nah, salib itu kan berarti bahasan salib itu kan ada yang menyimpulkan begini, salib itu kan jenazahnya digantung gitu ya. Jadi ada yang mengatakan salib itu simbol penghinaan karena bumi nggak mau menerima, langit nggak mau menerima. Jadi jasadnya itu hina sekali sehingga bumi pun nggak mau menerima, nggak dimakamkan, langit nggak mau menerima. Jadi dia di tengah-tengah menggantungkan begitu. Ada yang menafsirkan begitu. Untuk menggambarkan salib begitu mengerikan pada waktu itu ya. Iya, berarti saya bisa menangkap ini Pak. Jadi penyerahan diri selama ya. Yesus kan menyerahkan nyawanya itu artinya kita ini ya endingnya kalau kita umpamanya mati dalam keadaan apapun, apa sakit apa ya yang kita harapkan jangan kecelakaan ya. Itu intinya kita pasrah, ending terakhirnya itu ya. Menyerahkan diri ya, menyerahkan kepada Tuhan apapun bentuk matinya. Itu mungkin yang dapat saya tangkap Pak. Hal-hal kecil yang barangkali dilakukan oleh banyak orang itu yang saya tahu, ada orang yang sudah sepuh, terus dia sudah menyadari, oh, uripku ora bakal suwe meneh. Nah, dia mulai ini, oh, so aku nek mati harus kelambi iki. Nah, dia nyiapkan sendiri, entah beli, entah jahit sendiri. Terus dia pesan kepada keluarganya, so aku nek ditimbali Gusti, tolong tinggok ke iki kan. Ada yang sudah pesan ini, pesan makam dan sebagainya. Bahkan ada seorang seniman yang nyentrik, saya lupa di mana namanya siapa. Dia itu tiap hari tidurnya di peti mati gitu ya. Ya untuk menyadarkan dirinya bahwa barangkali besok aku sudah mati dan sebagainya. Nah, tapi kan itu nyentrik sekali. Yang penting adalah ya kita menyiapkan diri untuk kematian itu. Ya meskipun mungkin saya gampang ngomong ini karena masih muda dan mungkin nggak terlalu berisiko mati, tetapi siapa yang tahu kan begitu ya. Barangkali bagi orang-orang yang sudah sepuh yang sakit-sakitan atau yang wah aku udah ngentas ke anakku sing kae belum siap untuk mati dan sebagainya, itu juga mungkin bergumul. Meskipun ada juga orang yang selak kepengen mati gitu ya, wah, mungkin sakit yang berkepanjangan kok ralek mari-mari wis tinimbang sengsara ditimbali Gusti wae lah, bisa merasakan surgawi gitu ya. Nah, itu pergumulan-pergumulan seputar kematian menjadi menarik sih menurut saya. Monggo, sanesipun Bapak dan Ibu. Boleh di chat, boleh angkat tangan, raise hand boleh. Nanti kok langsung aja yang enak.
Ada Pak Yanto Kaligawe, ada Mbak Buare, ada Kumalasari ini siapa ya? Ada Krisno ini teman di GKJ Ngalian, nanti juga kita beri waktu. Pak Purnomo, silakan Pak Pur. Iya Pak, makasih Pak. Menanggapi tadi uraian apa yang disampaikan oleh Pak Pendeta. Intinya bahwa semua yang hidup ini pasti akan mati. Nah, soal kapan datangnya itu manusia tidak mengerti. Yang tahu adalah Ilahi atau Tuhan sendiri. Nah, saya mengelola makam Kristen, Pak, ini sejak tahun 92. Ya, sampai sekarang ini berarti yang di Comal ini sudah ada 143 jenazah. Nah, saat-saat pemakaman itu sebagian besar saya ada. Yang terakhir adalah kemarin itu hari Minggu tanggal 7 dari warga GPIB. Itu saya juga ada di situ. Nah, dari pengalaman yang ada di situ, bahwa kematian ini sebetulnya tidak mengerikan dan juga tidak menakutkan. Asal bagaimana kehidupan kita di dunia ini. Sebelum kita meninggal ini bagaimana kehidupan kita. Ini akan terbawa. Ya, bahwa saya sudah mendapatkan tiket melalui baptisan menjadi warga kerajaan Allah. Namun tiket itu harus komitmen kita pegang dengan hati-hati. Kita pegang dengan penuh tanggung jawab. Kalau hanya tiket dibaptis terus tidak melakukan aktivitas kegiatan sesuai dengan baptisan, orang bakalan masuk surga. Itu pengertian saya, Pak. Nanti barangkali salah bisa dibetulkan. Jadi mati itu ya tidak menakutkan. Saya sering menghadiri pemakaman di situ, oh ya seperti ini, berarti tidak menakutkan. Bahkan saya sudah kebal, siap Pak, karena sudah setiap saat ini mendampingi orang pemakaman. Jadi ya kapanpun Tuhan panggil, saya sudah siap. Nah, kesiapan tersebut, bekal saya untuk menghadap Tuhan itu apa? Inilah pertanyaan yang besar Pak Pendeta. Bahwa manusia itu tidak tahu apa yang dilakukan. Ngertine apik kabeh. Padahal Tuhan tahu apa yang dikerjakan Purnomo itu ada yang salah, ada yang tidak benar, ada yang keliru. Nah, ini yang perlu kita cermati di situ. Ini menurut saya Pak Pendeta. Ngapunten pun ngoten mawon matur nuwun. Nggih, matur nuwun Pak Pur. Jadi Pak Pur merefleksikan kita itu sudah punya tiket sebagai orang Kristen dengan baptis dan segala macam itu, tapi lalu nggak menjamin, tergantung juga kita bagaimana menjalani hidupnya. Kalau dalam bahasa PPA GKJ itu perjalanan keselamatan. Jadi itu dalam perjalanan bisa juga hilang tiketnya itu karena kita berbuat dosa, bla 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 lah. Tapi kita juga disodori cerita Yesus yang berkata kepada penjahat di sebelah mana itu, kanan atau kiri saya nggak tahu. Ya. Hari ini juga engkau bersama dengan aku di Firdaus gitu ya. Enggak, saya ingin mengatakan barangkali untuk sampai ke sana itu ya hak prerogatifnya Gusti Allah. Manusia tidak bisa menjadi hakim apalagi bagi sesamanya gitu ya. Karena kan yang menentukan Tuhan Allah. Ya siapa tahu orang yang kita tuduh berdosa sekali di ujung hidupnya dia diam-diam bertobat kepada Tuhan tanpa kita tahu kan, kita juga nggak tahu. Jadi kita tetap perlu menghargai semua orang. Ya kalau bisa tidak sekadar karena kita akan mati lalu kita hidup baik, ya justru karena kita sudah diberkati, dikasih oleh Allah, ya kita hidup baik seterusnya gitu ya. Nggak usah mumpung si enom kita foya-foya lalu kita menjadi penjahat, ngoleh meratobat nek wis tuwa. Nah itu kan jarak untuk mempermainkan
kasih Allah menurut saya. Itu yang besok muncul di khotbah itu ya, anugerah yang murahan. Nah, besok Minggu ada di khotbah perjamuan itu. Matur nuwun Pak Pur. Yes, sami-sami Pak. Monggo sanesipun. Monggo santai aja, siapa yang mau menghentikan. Tanya boleh, berkomentar boleh. Pak Argo. Monggo Pak Wal, silahkan. Oh iya, saya sudah chat itu sebenarnya sudah. Oh udah. Chat untuk Pak Argo. Iya. Saya anukan aja penjelasannya. Tadi kan kesimpulannya Pak Argo, ada kematian adalah realitas, lalu oleh karena itu kita harus menyiapkan diri atas kematian, kemudian menerima berbagai kemungkinan. Kemudian ini yang perlu saya sampaikan dan saya tanyakan kepada Pak Argo, dan sudah saya chat tadi. Kok belum muncul ya Pak? Menjadi support sistem bagi orang-orang terkasih. Mungkin perlu sekali lagi Pak, karena kami kebetulan dari pas keluar jadi nggak begitu. Keterangan dari menjadi support sistem bagi orang-orang terkasih. Maksudnya gimana Pak? Ya, support system itu secara bahasa artinya support itu kan mendukung, pendukung. Sistem itu kan sistem. Jadi kita itu butuh komunitas, paling enggak ya keluarga yang menjadi pensupport kita, mendukung kita. Nah, tadi contohnya kan di kisah Yesus itu kan Yesus memiliki sahabat-sahabat, memiliki ibu yang di saat-saat kematiannya juga hadir kan begitu ya. Jadi ketika menghadapi krisis, bahkan kematian sekalipun itu tidak sendirian. Oh, ada yang mendampingi. Nah, akan menjadi pedih kalau kita di saat menderita, kesepian atau kesendirian itu yang kita hadapi. Itu kan semakin menderita kan begitu ya. Tapi kalau kita sedang bergumul, termasuk menghadapi kematian, kita didampingi oleh orang-orang terdekat, orang-orang terkasih, nah itu kita akan lebih kuat. Nah, support system itu seperti itu, Pak. Komunitas yang mendukung, kira-kira begitu. Bisa keluarga, bisa warga gereja, bisa sahabat, dan seterusnya itu. Ya, jadi lingkungan kita ya, Pendeta ya. Betul. Nah, kita juga kayak Bu Esther pada saat meninggal kan juga tidak didampingi siapapun. Betul, betul. Nah, itu kan kasihan. Makanya tadi di awal pasien COVID itu yang meninggal itu kasihan sekali. Mereka meninggal dalam kesepian gitu ya. Ya yang ditinggal juga menderita kan karena wah jadinya kepengen ngancani, pengen mendampingi tapi nggak boleh. Itu kan ada perasaan yang belum tuntas diungkapkan. Nah, itu kan juga menjadi sesuatu yang menyedihkan sebenarnya. Maka penting sekali support system itu baik untuk kita, tapi juga kita perlu menjadi support system bagi orang yang kita kasihi. Mungkin nggak harus soal meninggal, tapi soal-soal ketika mereka sakit, ketika mereka bersedih, butuh orang yang mendampingi, kira-kira begitu. Matur nuwun Pak Wal. Nggih, matur nuwun Pak Argo keterangannya jelas. Monggo ini di Kaligawe ada Pak Rianto dan Pak Kuswanto. Mungkin salah satu mau ngendikan, monggo. Dihidupkan dulu mikrofonnya. Oh, Pak Agus Jati suaranya nggak keluar ya? Mic-nya sudah nyala tapi suaranya nggak keluar. Sebentar. Volumenya kurang keras. Volumenya kurang Pak Agus. Mungkin koneksi pilih opsinya itu. Iya, opsinya. Sambil nunggu Pak Agus, monggo yang lain. Ini ada yang masuk lagi, Bu Herawati. Monggo. Pak Kamdani, bagaimana Pak Kamdani? Kamdani ada ya? Tadi Kamdani. Halo. Terdengar? Terdengar? Sharing, terdengar. Terdengar. Ya. Saya sedikit saja bahwa ada orang yang siap mati,
ada yang belum. Contohnya begini, Einstein itu sebelum mati mengatakan, saya sudah melakukan tugas saya. Kalau Bung Karno sebelum wafat sudah nulis, saya titipkan negeri ini kepadamu. Nah, tetapi ada juga orang-orang yang merasa belum siap mati karena tugas-tugasnya belum selesai, belum ngentas ke putrane dan sebagainya. Nah, untuk itu ada macam-macam pendapat, tapi saya ingat Memento Mori. Memento Mori itu punya akibat yang luar biasa, yaitu bahwa orang digiring untuk memikirkan persiapan akhirat. Sehingga semua kebutuhan duniawi itu disepelekan. Semuanya untuk akhirat, semuanya untuk akhirat. Nah, gitu. Nanti kalau celengannya untuk akhirat banyak, berarti sudah mutangke kepada Gusti Allah. Begitu ya, mutangke amal gitu. Nah, itu Memento Mori. Padahal Tuhan sendiri sudah memerintahkan supaya memelihara dunia. Berarti jangan terpaku pada Memento Mori, tapi juga mengembangkan kehidupan di dunia ini. Jadi dunia ini perlu dikembangkan, perlu dijaga, perlu dipelihara. Gitu. Demikian saja, tidak usah banyak-banyak. Tapi mati itu nyatanya menurut Pak Pur tadi ya, di waktu pemakaman itu di Comal ya. Oke, Comal. Ternyata apa tadi katanya Pak Pur? Comal. Ya, meninggal itu ternyata apa tadi? Nah, Tidak menakutkan gitu ya. Oke, bagi Pak Pur ya. Ya, meninggal itu tidak menakutkan. Saya juga mengatakan mati itu tidak sakit. Betul, itu tidak sakit. Mau nyoba. Nah, jadi karena mati itu tidak sakit, kalau masih merasa sakit berarti masih hidup. Belum mati. Nah, itu kalau masih hidup lalu yang dipikir umur panjang. Rahasia umur panjang apa? Jangan berhenti bernapas. Nah, ya, demikian. Hanya gitu saja. Terima kasih. Pak Kamdani. Ya. Memento Mori sebenarnya mungkin disalahpahami ya. Memento Mori itu anjuran bijak yang sebenarnya justru mengajak manusia untuk fokus pada kehidupan yang baik, karena kamu nanti akan mati loh kan. Tapi mungkin disalahpahami, lalu Memento Mori menggiring orang untuk hanya fokus pada kematian lalu meninggalkan perjuangan duniawinya ya. Mungkin ada yang kesana. Tapi maksud awalnya adalah justru membuat orang tersadar pentingnya hidup dipelihara, itu Memento Mori. Matur nuwun Pak D. Kamdani. Ini ada pertanyaan menarik dari TR4CC PKL, Pak Budi Riono. Bagaimana upaya untuk melaksanakan support system kepada orang-orang yang membutuhkan namun terhambat karena pandemi COVID-19? Nah, ini memang pergumulan banyak orang, pergumulan gereja. Gimana itu orang-orang yang perlu didampingi padahal nggak boleh dikunjungi kan? Terakhir saya waktu Pak Slamet menjelang sedo itu ini sih video call itu via WA gitu. Pak Slamet Soekarto lagi yang kemudian kapundhut itu karena nggak boleh dikunjungi ya udah video call. Waktu itu waktu baru masuk itu masih didampingi anaknya, jadi lewat beliau itu. Tapi tentu itu nggak cukup menguatkan. Mungkin ada pendapat lain, monggo. Karena sekarang banyak juga gereja yang menggunakan media online sebagai ajang patuen, baik langsung Japri maupun Zoom begini juga ada yang sengaja menggelar, oke, kita hari ini tanggal jam sekian kita patuen kelompok mana, terus diundang untuk ikut Zoom sehingga saling menyapa seperti ini. Itu ya juga cukup mengobati kerinduan dan seterusnya. Tapi kalau pasien COVID memang sangat terbatas.
selain mendampingi si pasien, menurut saya juga perlu sekali mendampingi keluarga karena mereka juga bergumul. Dan itu yang barangkali juga diupayakan. Tidak hanya sekedar sebelum meninggal ketika masih sakit, tapi juga pasca ditinggal orang yang terkasih itu juga perlu didampingi menurut saya. Oke, monggo. Pak Agus Jati sudah bisa bersuara? Belum, Pak? Belum keluar ya? Apa logo mic-nya sudah nyala sih, tapi suaranya belum terdengar. Selamat datang Mas Kuncoro, selamat datang Bu Endar. Oh, tadi itu Pak Oyot ya, yang Kumalasari tadi. Pak Oyot atau Bu Oyot? Mungkin Pak Oyot karena Bu Oyot sedang sakit. Oke. Ya Pak Oyot, Pak. Gimana Ibu, masih di rumah sakit atau sudah kondur Pak Oyot? Ini baru tadi, Pak. Oh, sudah kondur. Oke, derek tinggal. Oke, matur nuwun. Monggo, yang lain. Saya Pak. Oh, Bu Waris, silahkan. Iya. Suaranya Izinkan saya kembali pada judul. Saya jujur saya tertarik dengan judulnya yang tertulis pada buku panduan ini, meninggal dunia dengan tenang. Di situ ada tanda tanya yang diberi kurung. Saya pikir semua orang itu cita-citanya, maksudnya ketika meninggal itu nanti semuanya inginnya meninggal dengan tenang. Tapi faktanya sebetulnya kan tidak semua orang bisa meninggal dengan tenang. Walaupun diberitakan telah meninggal dunia dengan tenang. Karena nggak mungkin ya kita memberitakan telah meninggal dunia dengan heboh misalnya. Nah, saya hanya ingin bertanya, sebetulnya apa yang harus kita siapkan supaya kelak kemudian hari itu kita betul-betul bisa meninggalnya tanpa merepotkan banyak. Putus suaranya. Terima kasih. Oke, matur nuwun. Bu Waris bertanya, sebenarnya apa yang perlu kita siapkan supaya bisa meninggal dengan tenang, ya, tanpa merepotkan banyak orang dan sebagainya. Nah, apa yang perlu disiapkan? Kira-kira begitu. Itu ya Bu Waris ya? Ya, betul. Oke, matur nuwun. Ada yang mau menanggapi? Pertanyaan bagus ini. Kalau tadi penekanan dari Bahan PA adalah ya sikap pasrah sinau dari Gusti Yesus kan begitu ya. Tapi sikap pasrah kan tidak semudah diucapkan ketika menderita, ya tentu saja tidak semudah itu. Tapi makanya memento mori, ingatlah bahwa kita akan mati, itu menjadi latihan kita untuk tidak terlalu kagetan menghadapi kematian kan begitu paling tidak. Dan secara iman itu kan kematian bagi orang Kristen itu bukan akhir segala-galanya itu loh. Tadi yang Pak Toto tekankan kan begitu. Jadi mungkin itu membantu kita untuk hidup kita tidak hanya berakhir pada saat kematian kok. Tapi kematian itu adalah pintu gerbang peralihan dari alam fana menjadi alam baka. Dari manusia yang terbatas menuju ke alam keabadian bersama Gusti Yesus di surga bla bla bla. Nah, itu kan secara iman juga membuat kita semakin siap. Nah, itu mungkin jawaban singkat saya, Bu Ari. Ya. Monggo yang lain. Monggo sambil nyenek dahar, minum boleh. Ambil sendiri-sendiri. Ya, ambil sendiri. Monggo, siapa yang mau ngendikan ini? Ya itu Pak. Tadi betul Pak Argo ya. Jadi Bu Waris kan
bagaimana agar kita itu tentram, tenang menghadapi kematian. Tadi saya sudah, kalau Pak Kamdani tadi memberi contoh, Bung Karno itu sebelum meninggal kan, aku titipkan negeri ini kepada kamu. Tuhan Yesus juga sama, Pak. Aku akan menyertai kamu sampai akhir zaman. Lebih luar biasa itu. Kemudian janji Tuhan yang lebih menenangkan kan, bahwa kita akan dibimbing di air yang tenang, di padang rumput yang hijau, hidup di pada Yerusalem baru, itu kan menenangkan lah, menenangkan menuju kematian. Oke. Itu ya janji Tuhan. Saya jadi ingat. Yesus mempersiapkan kematiannya sendiri, tapi juga mempersiapkan supporter sistemnya. Maksud saya murid-muridnya gitu ya. Ya, Injil Yohanes kan mengatakan Yesus tahu saatnya akan segera tiba gitu ya. Maka Yesus memberitakan kematian kepada para muridnya. Yesus berkhotbah di hadapan para muridnya, jangan khawatir, jangan takut. Nanti aku akan pergi, tetapi aku akan menyiapkan tempat di rumah Bapa, ada banyak tempat, bla 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 kan begitu ya. Aku akan pergi kepada Bapa. Terus kan apa yang tanya itu, lah bagaimana kami bisa pergi ke sana Tuhan? Yesus, guru, kami kan nggak tahu. Terus Yesus mengatakan, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang sampai pada Bapa kalau tidak melalui aku. Berarti Yesus ngendiko itu sedang dalam rangka ngeyem-yemi para murid yang mau ditinggal, supaya mereka mempersiapkan diri dengan lebih siap. Kan begitu. Nah, itu luar biasa Yesus kan begitu ya, menyiapkan dirinya sendiri, tapi juga menyiapkan para muridnya. Bahwa kemudian para murid tetap guncang imannya, tetap menyangkal dan sebagainya, yaitu manusiawi. Tapi upaya-upaya itu memang sudah dilakukan oleh Yesus menurut saya. Ada catatan sedikit Pak Argo. Oke. Itu Yesus justru sudah menjawab Pak. Ketenangan setelah kematian. Artinya Yesus kan mati dengan tragis, disalib, disiksa, didera. Tapi dia kan bangkit. Malah beliau mengatakan, aku akan menyertai engkau sampai akhir zaman, kan beliau pada waktu naik ke surga. Sebelum naik ke surga. Sebelum naik ke surga. Belum Isra Mi'raj. Berarti sudah memberi gambaran kepada kita ya. Belum Isra Mi'raj. Sekarang ini Isra Mi'raj ya. Sekarang ini. Nah, itu. Nah, ini Pak Agus sudah bisa bersuara Pak. Sudah bisa Pak Agus. Pak Agus yang bawah, yang kameranya nggak muncul. Oke, suara aja ya. Oke, silakan. Oke, Pak Agus. Oke. Sementara suara dulu. Ya, terkait dengan tema PA kita malam hari ini tentang mati. Prinsip menurut saya memang hidup dan mati itu adalah anugerah. Jadi sekali lagi hidup dan mati itu adalah anugerah. Mengapa anugerah? Karena makhluk hidup bisa terlahir atau kalau tumbuhan bertunas itu juga karena kemurahan Tuhan. Sedangkan kematian setelah hidup itu punya kewajiban mutlak. Gitu. Pada saatnya akan meninggal entah kapan. Iman kita mengajarkan siapapun yang mengikut Yesus akan mendapat keselamatan. Itu janji yang harus kita pegang teguh. Tapi janji keselamatan itu selama kita masih di dunia, keselamatan yang abadi kita belum bisa merasakan. Kecuali tadi ajaannya Pak Kamdani gitu. Jadi prinsipnya belum bisa ada yang merasakan. Nah, keselamatan itu apakah besok berada pada kita atau tidak? Tadi Pak Argo mengatakan itu adalah otoritas Allah. Nah, tugas kita tentunya agar mendapat keselamatan atau sering saya kalau mengajak teman-teman itu sebenarnya kehidupan surgawi itu tercermin dalam kehidupan saat ini sebenarnya. Karena di sana ada unsur kedamaian. Nah, kalau di dunia ini sudah bisa mewujudkan kedamaian, berarti kita juga sudah hidup di zona surgawi. Saling memperhatikan dan sebagainya. Ini adalah bentuk-bentuk kehidupan surgawi saat ini. Gitu.
Nah, sedangkan kewajiban kita untuk mendapatkan keselamatan itu sesuai dengan yang diajarkan oleh Tuhan. Dan kita juga tidak bisa mengukur apakah itu nanti jaminan mutlak 100% kita memiliki hidup kekal. Tapi itu urusan belakang. Tapi yang penting sejauh kita masih diberi napas oleh Tuhan sebagaimana tadi Pak Kamdani, mari kita berusaha menempatkan diri, berusaha untuk sebisa mungkin gitu, berkepribadian, berkarakter sebagaimana Tuhan. Kalau saya sering mengistilahkan anak-anak Kristus itu dimanapun berada itu kata kuncinya gunani gitu. Gunani dalam banyak hal. Termasuk tadi Pak Argo menyampaikan serupa. Saya waktu Bu Esther masuk, saya hanya bisa ikut mendukung dalam doa lewat video call misalnya. Itu adalah salah satu support system bagi saudara-saudara kita yang kebetulan itu sedang dirundung, tapi kita tidak bisa unjuk muka secara fisik. Ini adalah wahana-wahana yang bisa kita pakai. Sedangkan pernyataan mati dengan tenang, kalau saya positif thinking aja gitu. Meskipun Tuhan Yesus mengatakan Eloi Eloi sabachthani, mengapa Allah meninggalkan aku, ini hanya pernyataan saya sependapat bahwa merasa ditinggalkan. Tapi di akhirnya kan dia menyerahkan nyawanya dengan begitu begitu ikhlasnya itu di ayat 37 Pak Argo tadi. Ini adalah bentuk-bentuk pernyataan dari Tuhan Yesus, sehingga kata kunci bagi saya, hidup adalah anugerah, mati juga adalah anugerah. Sehingga sebelum kita dipanggil, biarlah kita berusaha agar anugerah itu terus beserta dengan kita. Tidak usah khawatir matinya kapan dan sebagainya. Dan kita punya keyakinan bahwa kalau Tuhan menghendaki sesuatu, beliaunya atau Tuhan itu sudah mempunyai rancangan. Tapi kata kuncinya harus diakoni gitu. Karena diakoni kita, kalau tidak diakoni ya kita tidak bisa bersyukur, tidak bisa ini dan lain sebagainya. Itu Pak Argo menurut saya, sehingga tema hari ini sangat menyentuh kita. Kalau Tuhan dulu meninggal untuk keselamatan, nah kita marilah juga sejauh masih diberi kesempatan untuk bernapas, istilahnya Pak Kamdani, ayo kita bersama-sama untuk bisa berkarya menjadi teman sekerja Allah. Matur nuwun. Oke. Jadi keselamatan itu memiliki 3 dimensi paling tidak, kata dogma ini ya. Dimensi masa lalu, ya sejak dunia diciptakan, sejak Israel, sejak nabi-nabi, bla 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 itu Allah menyelamatkan kan gitu. Terus sampai Yesus dan seterusnya. Lalu dimensi masa kini, dimensi masa lalu Allah menyelamatkan, dimensi masa kini Allah menyelamatkan. Nah, lalu ada dimensi masa depan. Itu setelah kita meninggal itu. Nah, dimensi masa lalu dan dimensi masa depan itu kita nggak bisa ngapa-ngapain. Kita udah nggak bisa kembali ke zaman Israel, zaman Yesus kan nggak bisa. Kita juga nggak tahu nanti setelah kematian tuh persisnya kayak apa, kita nggak bisa terbang ke sana toh. Nah, yang kita bisa akses itu kan dimensi kedua itu, dimensi masa kini. Maka ya keselamatan itu bukan hanya soal sumben neng swargo atau neng neraka atau neng swargo ya selamat. Bukan hanya soal sumben nek wis bar mati, tetapi sejak dulu, sekarang itu, dan memang kesempurnaannya kelak masa depan itu selamat semua. Maka ya mumpung kita masih hidup sekarang ini di sini ya kita fokus di saat ini, ciptakanlah suasana surgawi kalau bahasanya Pak Agus tadi ya. Ada damai, ada keharmonisan, bla 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 dan seterusnya itu. Oke, itu mengingatkan saya pada dogma itu. Monggo. Pak Yanto mau ngendikan Pak Yanto? Kali gawe mic-nya dibuka dulu, Mbak Angki. Sambil menunggu Pak Yanto, monggo silakan yang lain. Ada Mas Kuncoro, ada Mas Oki. Mas Oki silakan, Mas Oki. Di unmute dulu. Enggak? Ya, Pak.
Oh, Pak Trisujono. Nggih, monggo. Saya nambahi dari apa yang sudah dikatakan oleh Bapak-bapak bahwa hidup dan kehidupan itu sudah ada garisnya. Artinya dalam falsafah orang Jawa, hidup itu hanya mampir ngombe. Dalam arti mampir ngombe, semua punya batasan-batasan waktu yang memang Tuhan sudah tentukan. Kapan seseorang itu akan meninggal. Tetapi yang perlu kita garis bawahi bahwa kematian yang tenang itu adalah konteks yang perlu kita sadari bahwa ada seseorang yang memang memikir sebelum mereka mati memikirkan masa lalu. Masa lalu yang dalam arti anaknya masih kecil, rumahnya belum jadi, ini anak belum menikah dan sebagainya. Itu adalah konteks yang memang harus dirasakan, tetapi dalam hal kematian itu harus kita tinggalkan. Karena hari esok memiliki kesukaran sendiri. Dan sekali lagi Tuhan akan menyediakan apa yang pernah ditinggalkan. Tuhan tidak akan melepaskan dari apa yang menjadi satu beban bagi anak-anaknya apabila seseorang itu dipanggil oleh Allah. Karena segala sesuatu bahwa hari-hari esok itu memiliki kesukaran sendiri. Tetapi yang perlu kita garis bawahi, apakah kita dalam mensikapi sebagai yang sudah dikatakan sebagai dijamin oleh Yesus tanah ke surga, itu ada konteks-konteks yang harus kita sadari. Bahwa tidak semuanya, saya mengimani bahwa tidak semuanya orang Kristen itu masuk surga. Apakah mereka itu semua seperti yang sudah dikatakan dari awal? Tidak semua orang Kristen masuk surga. Tergantung dari fase mana dia menjalaninya. Seperti yang sudah ditanggapi oleh Pak Agus tadi, fase mana yang dia lakukan. Jadi sekali lagi memikul salib itu tidak mudah seperti halnya orang mengatakan, oh pasti Kristen pastinya selamat. Oh belum tentu. Ada proses panjang yang harus mereka rasakan. Itu kalau kita menjelang ajal kematian. Saya yang mengutip dari satu Wahyu 4:13. Saya mengutip dari Wahyu pasal 13. Seperti yang Pak Agus katakan bahwa, lalu saya mendengar supaya dari surga berkata, tulislah ini, mulai berbahagialah orang yang mati sebagai pelayan Tuhan. Benar, jawab Roh Allah. Mereka akan berhenti bekerja keras karena hasil pelayanan mereka selalu akan menyertai mereka. Ini dalam bahasa Alkitab yang biasa. Kalau dalam bahasa sehari-hari ada satu perbedaan. Supaya mereka boleh beristirahat dari jeripayah mereka karena segala perbuatan mereka menyertai mereka dalam kematian. Dalam arti gini, seperti yang Pak Ajus Jati katakan bahwa jangan sampai kita sebagai orang Kristen itu hanya berpaku tangan, mengandalkan satu iman, mengandalkan satu baptisan, terus kemudian kita masuk surga. Enggak seperti itu dalam Wahyu. Kita harus tetap melayani. Sampai kapanpun kita akan melayani. Tanpa batas kita melayani. Selama kita bisa melayani. Tetapi pelayanan-pelayanan itu pun ada kategorinya. Apa pelayanan itu berdasarkan pelayanan murni dari pelayanan, ataukah dalam pelayanan itu ada unsur dipandang orang, atau pelayanan itu ada sesuatu hal yang negatif, yang sisi lain. Saya umpamakan dalam khotbah minggu yang lalu bahwa kalau kita berpuasa, jangan kita menampakkan bahwa kita seorang berpuasa. Sisirlah rambut kita. Kalau kita memberi sedekah, tangan kanan, tangan kiri jangan kelihatan. Itu yang harus kita upayakan sebagai pengikut Kristen tidak mudah, berat sekali. Sekali bahwa kematian adalah suatu hal yang menyenangkan bagi orang Kristen. Tapi dengan catatan bahwa ada konteks-konteks yang memang harus dimiliki dari orang Kristen itu sendiri. Bukan berarti mereka dibaptis, mereka ke gereja, ikut perjamuan, masuk surga. Tidak. Bahwa ketenangan hati dalam kematian itu yang terpenting bagaimana kita pelayanan yang sesungguhnya. Dan masa yang akan sulit bagi yang kita tinggalkan memiliki kebahagiaan tersendiri. Itu yang bisa saya sampaikan, Pak Argo. Oke, matur nuwun. Pak Triswono menekankan mari melayani selagi masih hidup. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Lagunya kan kayak itu ya. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Gitu. Oke. Monggo, sanesipun
Ada Mas Kuncoro, ada Mas Oki, ada Pak Hartono, ada Bu Endar, Pak Kuswanto. Iya Pak, nambahi Pak. Enggak Pak Har. Oke. Kalau tidak salah tadi Bu Warih bertanya yang perlu kita persiapkan dalam kematian. Itu kalau tidak salah. Bapak Ibu, kematian umumnya setiap orang ini mendambakan kematian yang tenang, kematian yang penuh damai sejahtera, kematian yang berkualitas, kematian yang dipersiapkan dengan sukses. Nah, tentunya kematian-kematian itu tidak semua orang ternyata bisa mempersiapkan dengan baik atau dengan sukses. Misalkan kematian yang berkualitas itu ya kita mempersiapkan kalau seorang pelajar itu kita mempersiapkan segala sesuatunya agar belajarnya itu berhasil dengan baik. Kita persiapkan dengan baik. Kalau bisnis juga bisnis dengan baik. Kalau kita melaksanakan tugas juga kita melaksanakan tugas dengan baik. Nah, umumnya kita sering kita mempersiapkan kehidupan yang sukses. Ini tidak mudah ternyata. Tidak mudah, perlu perjuangan. Nah, ada saudara-saudara kita yang mempersiapkan kematian ini dipersiapkan dengan sukses. Dia hidup dengan penuh kesuksesan, sehingga orang-orang yang masih hidup ini mendapat suatu kebahagiaan, mendapat suatu warisan dari orang-orang itu sendiri. Jadi orang itu betul-betul mempersiapkan kematiannya sehingga pada waktu dia itu mati, ini yang hidup ini dapat merasakan hasil jerih payah yang telah meninggalkan atau orang yang telah mati. Walaupun hidup singkat, kalau kematian itu dipersiapkan dengan baik, ini juga akan berguna bagi orang yang hidup di sekitarnya. Dia akan mengenang kebaikan atau kesuksesan orang tersebut. Itu. Jadi kematian ternyata itu perlu dipersiapkan dengan baik agar berguna bagi orang-orang yang masih hidup. Itu ternyata seperti itu. Nah, kalau kita mengamati, kalau kita belajar dari kehidupan bahwa kematian yang sesungguhnya ini adalah kematian yang masih dalam naungan Tuhan Yesus. Sehingga hidup kita itu tidak akan sia-sia. Kematian misalkan dengan keberhasilan
yang baik, namun kalau mati tidak atau di luar Kristus, hidup kita akan sia-sia, kematian kita akan sia-sia. Itu. Jadi berbahagia bagi kita ya kalau kita mati masih ada dalam genggaman Tuhan Yesus Kristus. Kita akan diselamatkan. Dan tentunya bagi orang yang percaya kepada Tuhan Yesus bahwa kematian itu tidak perlu ditakutkan. Karena semua orang itu akan mati, entah kapan waktunya dan dengan cara apapun kita akan mati. Lebih baik kita mati daripada kita tidak akan mati. Dan itu ya akan menjadi sia-sia kalau hidup terus. Artinya sifat kemanusiaan itu akan ada pada orang itu. Pinginnya hidup terus. Ya. Nah, saya kira demikian yang perlu kita persiapkan sebagai orang yang percaya kepada Kristus. Kita juga banyak belajar dari orang-orang yang tidak seiman dengan kita. Jadi tiri-tiri kalau orang luar itu mempersiapkan kematian itu ya ada ada permintaan maaf dengan sesama dan pokoknya banyak sekali syarat-syarat kematian menuju hidup yang kekal. Demikian yang bisa saya sampaikan, semoga berguna. Kalau boleh saya ringkas, mungkin nggak bisa meringkas semua, tetapi Pak Hartono menekankan yang penting kualitas kehidupan kita, bukan soal panjang atau pendeknya umur, tapi bagaimana hidup itu dijalani gitu ya. Yesus kan juga umurnya pendek toh, 30 sekian tahun ya. Mati muda Yesus itu, tetapi lihatlah karya-karyanya itu abadi dan menginspirasi banyak orang. Dan banyak orang yang meninggal di usia muda tetapi inspiratif sekali gitu ya. Sebaliknya banyak orang yang umurnya panjang tapi malah hidupnya nggak karuan. Lalu Pak Hartono mengingatkan saya pada ungkapan dari Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi itu kan mengatakan, Paulus itu mengatakan begini, kalau aku boleh milih, aku tuh milih mati aja lah. Aku bisa happy, tenang bersama dengan Yesus dengan segera. Kalau boleh milih, aku milih itu segera mati aja. Karena itu mati merupakan keuntungan bagi Paulus. Tapi aku ingat bahwa aku ini diberi tugas untuk melayani jemaat di Efesus di Filipi waktu itu. Jadi aku memilih untuk terus hidup. Nah, Paulus menyimpulkan kemudian dengan kalimat yang sangat kita kenal, bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Jadi Paulus nggak takut mati, mati itu keuntungan kok. Tapi karena kita ini masih hidup ya, hiduplah untuk Kristus. Nah, kira-kira begitu barangkali yang boleh saya respon dari tanggapan Pak Hartono. Sebelum ke yang lain, non sewu, ini ada kawan dari jauh dari Semarang, Mas Krisno. Silakan Mas Krisno untuk memberikan sharing-sharing. Segendalu Bapak Ibu, derek tepang, saya Krisno, saya pengagum berat Pak Pendeta Argo. Ya, saya melayani di GKJ Ngalian, Bapak Ibu, seangkatan sama Pak Pendeta Argo, satu gereja juga zaman kecil di GKJ Sedayu. Istrinya namanya sama juga, istri saya namanya Hesti, cuma nama anaknya berbeda. Oke, Bapak Ibu, ini saya bingung ini. Tadi saya chat japri ke Pak Argo. Pak Argo, jemaatmu wow, ngopo aktif banget. Jadi berani untuk menyampaikan pendapatnya dan juga pendapat atau komentar-komentarnya itu juga luar biasa. Kalau boleh saya memberi apresiasi untuk Bapak Ibu, luar biasa, keren untuk jemaat GKJ Pekalongan.
Ini pasti juga karena luar biasanya Pak Pendetanya. Nggih. Nggih, saya menarik ini tadi itu lihat statusnya Pak Argo itu materinya tentang kematian. Memang kematian ini menarik buat saya pribadi sih, karena kalau saya mungkin pernah share kepada Pak Argo, gawe khotbah ki sing paling angel adalah khotbah tentang kematian menurut saya gitu. Khotbah manten gampang gitu ya. Khotbah minggu ya gampang lah, tapi yang paling sulit dan khotbah jangkep ya. Tapi yang paling sulit itu menurut saya pribadi adalah bikin renungan ketika itu terkait dengan kematian. Entah itu diskon penghiburan, entah itu ketika menghantarkan pemakaman gitu. Karena ya enggak tahu ya, karena mungkin belum mengalami atau banyak hal yang kemudian saya pribadi agak kesulitan untuk kalau ada yang seripah, aduh, saya di kepala itu sudah mikir, lah, arep khotbah apa meneh gitu kan, maksudnya terus apa yang mau disampaikan, karena toh mati ya kayak gitu ya, kematian itu kan ya kayak gitu, mau dikhotbahkan bermacam-macam berkali-kali juga ya mati ya kayak gitu, walaupun belum pernah mati, tetapi ayatnya juga paling seputar itu aja gitu ya. Dan mau bahas apa lagi soal kematian, kan tidak ada yang bisa atau ya seputar itu aja soal kematian. Nah, yang saya nggak tahu Pak Argo pernah mengalami atau di GKJ Pekalongan ada yang punya pengalaman itu atau enggak. Di gereja tetangga itu waktu saya masih di Salih Putih di Salatiga. Jadi saya dulu melayani di Salih Putih Bapak Ibu. Terus saya alih pelayanan di GKJ Ngalian Semarang. Gereja tetangga GKJ-nya Mas Betet. GKJ-nya Mas Betet itu ada jemaat yang meninggal karena bunuh diri. Lah, kayak gitu khotbahnya kayak apa coba? itu lebih membingungkan lagi. Nah, tapi kalau boleh saya share Bapak Ibu terkait kematian ini. Tadi mungkin Yun Sewu saya tadi terlambat untuk ikut PA-nya. Nah, saya nggak tahu mungkin tadi sudah disampaikan oleh Pak Argo. Saya kalau boleh berbagi pengalaman. Jadi suatu hari ketika pulang dari PA itu, saya dengan istri saya dan dengan anak saya laki-laki, karena anak saya dua, yang satu laki, yang satu perempuan. Yang perempuan waktu itu belum terparingi oleh Gusti Allah. Nah, pulang PA, jalurnya itu lewat, kalau Bapak Ibu sering ke Salatiga, ada jalur lingkar Salatiga, JLS kami menyebutnya. Di jalur lingkar Salatiga itu ada jalur yang waktu itu sering rusak, berlubang dan sebagainya. Nah, lalu kami, karena kami lewat orang situ ya, jadi tahu yang berlubang yang mana. Nah, lalu kalau ketika sudah mau sampai yang berlubang, kami mengurangi kecepatan. Nah, kami lewat, ketika melewati yang area berlubang, kami mengurangi kecepatan. Saya mengurangi kecepatan. Setelah itu, beberapa meter, sekitar 5 meteran, saya lihat ada yang tergeletak di jalan itu. Naik motornya di tengah jalan, terus orangnya agak ke pinggir, mungkin juga terpental atau seperti apa gitu ya. Saya sama istri saya kaget dan bingung mau ngapain. Terus akhirnya karena itu jalannya dua arah gitu, tapi ada singgetnya gitu ya, ada pembatasnya gitu. Saya inisiatif untuk mengarahkan motor saya melawan arah supaya bisa ngasih peringatan dengan lampu BIM saya ke motor yang dari arah saya itu atau kendaraan supaya bisa mengurangi kecepatannya. Waktu itu Bapak Ibu rasanya dredeg, rasanya itu sudah nggak tahu mau ngomong apa, ngomong aja dredeg, mau harus melakukan apa. Intinya akhirnya semuanya sudah terkondisikan gitu ya, dibawa ke rumah sakit dan sebagainya. Dan ketika dibawa ke rumah sakit itu, di dompetnya dia nggak bawa identitas apa-apa yang cukup untuk bisa menjadi informasi. KTP nggak ada, SIM-nya juga nggak ada, yang ada hanya kartu anggota dia kerja gitu. Dia kerja di salah satu titik-titik Maret gitu ya. Bukan, nggak bisa sensor lagi kalau titik-titik Maret ya di situ. Terus dihubungi juga susah gitu keluarganya. Terus akhirnya saya
waktu itu ikut ngantar ke rumah sakit gitu. Terus akhirnya saya tinggal, sudah ada yang pos satpamnya, udah Pak ditinggal enggak apa-apa gitu. Yang penting nomor jenengan ditinggal. Oh ya, nanti kalau butuh apa-apa, oke. Nah, sampai rumah itu saya sama istri itu mak plenggong mikir gitu kan. Terus akhirnya sampai pada aku kayaknya share ya Om, nanggon grup Partai Humor waktu itu. Teman-teman nek arep lunga, tolong bawa semua informasi dan identitas yang perlu. Terus nek perlu siapkan surat wasiat. Siapkan surat wasiat nek mau pergi. Misalnya mana nomor yang bisa dihubungi, berkas-berkasnya di mana gitu-gitu. Kami itu sampai mikir begitu karena gara-gara pengalaman ini itu terus kemudian jadi mikir kita itu bisa, betul tadi mungkin Pak Argo atau siapa yang ngendikan ya, kita itu bisa setiap saat dipanggil oleh Tuhan gitu ya. Kita bisa setiap saat mati gitu. Yang kadang-kadang kita matinya di situasi dan kondisi yang bukan kadang-kadang lagi, seringnya kita kalau ada orang lain meninggal itu kan di situasi dan kondisi yang kita nggak siap gitu, orang lain nggak siap gitu. Jadi khususnya ketika mau pergi itu saya pernah share gitu, nek arep lunga, nek usahakan bawa semua identitas yang bisa dihubungi, terus buatlah surat wasiat. Nah, terkait surat wasiat itu saya ingat di tradisi barat itu kalau orang sudah merasa diri sekarat, sebentar lagi meninggal, keluarganya kemudian membuat sebuah gathering atau pertemuan kalangan terbatas, orang-orang terdekat, semua bisa diberi kesempatan untuk ngomong kepada orang yang sudah sebentar lagi mau meninggal itu, kesan-kesannya entah itu mulai dari yang menyakitkan maupun yang menyenangkan. Dan itu kalau di negeri barat, di Amerika begitu, kalau saya lihat di film-film itu, mungkin itu sedikit menjawab ketika terkait support system. Tapi tentu beda tradisi. Nah, itu terkait share saya itu, jadi ingat juga bahwa Profesor Emmanuel Gerrit Singgih yang membimbing skripsinya Pak Argo itu juga tesis kita ya Om. Ya, itu menulis sebuah buku Hidup di Bawah Bayang-Bayang Maut. Dari tafsirannya terhadap buku Pengkhotbah. Secara sederhana menggambarkan suatu saat, setiap saat bisa mati. Sehingga persiapkanlah kematiannya itu, tidak perlu ragu untuk membicarakan kematian, tidak perlu dianggap tabu, dan kalau ada kasepuhan atau orang tua kita membicarakan kematian, tidak perlu dipenggak saruah, apa istilahnya kalau orang Jawa itu bilang, Railo dan sebagainya, atau pamali kalau orang Sunda bilang gitu, jangan ngomongkan itu, gege mongso, mau kadang-kadang ada yang memaksa bilang mau mendahului kersane Gusti po, tapi kadang-kadang ketika terkait ada orang yang ingin membicarakan kematian itu mungkin juga menjadi salah satu sarana untuk mempersiapkan diri, mempersiapkan menghadapi kematian. Itu kalau orangnya nggak akan pergi ya, tapi sudah ketahuan sakit dan pengen membicarakan kematian. Tapi kalau kita yang merasa diri masih muda mau pergi, mungkin refleksi saya tadi bisa dipersiapkan. Jadi nek arep lunga aja lali nggih surat wasiat. Pernah itu bapak mertua saya itu meninggal beberapa waktu yang lalu. Tetapi ada banyak dokumen yang ibu mertua saya nggak tahu nyimpennya di mana gitu ya. Nah, ketika bapak mertua saya sedo itu terus kemudian bingung, iki dokumennya nang ngendi loh, bapak nggak pernah cerita gitu-gitu. Nah, ini juga mungkin perlu untuk dalam rangka terkait kita membahas soal kematian itu ya menyiapkan banyak hal, bagaimana kematian kita itu nggak merepotkan orang-orang yang kita cintai ketika kita ditinggal. Kan keren ya, kematian yang tidak merepotkan, ya Pak. Nah, jadi betul itu. Jadi dalam rangka membahas kematian itu ada hal yang menarik sedemikian rupa. Beberapa waktu yang lalu ketika ada tragedi kematian pesawat yang jatuh itu, ada teman pemuda yang bilang begini,
ternyata ucapan goodbye, selamat tinggal, semoga berjumpa kembali, sampai ketemu besok, di balik kata-kata itu bisa jadi itu adalah pertemuan terakhir kita. Nah, jadi saya kalau nanti malam ini istri saya berangkat dinas malam di rumah sakit, saya sering bilang hati-hati di jalan. Saya juga kadang-kadang mikir, ya semoga ini bukan pertemuan terakhir ya. Bawa KTP. Bawa KTP. Wis nyiap dong Bu. Nah, yang kayak gitu Bapak Ibu, mungkin yang jarang pernah kita pikirkan terkait kematian ini, dan ya karena budaya kita menganggapnya ini tabu, orailo dan sebagainya. Tetapi ketika pengkhotbah salah satu tafsiran dari Profesor Gerrit Singgih itu bilang hidup di bawah bayang-bayang maut, setiap saat kita bisa mati, setiap saat kita bisa dipanggil Tuhan, walaupun guyonannya jangan mau dipanggil Tuhan, oh ya panggil namanya sendiri dong gitu. Nah itu ya mungkin kita bisa mencoba merefleksikan dari sudut pandang yang berbeda seperti ini. Nah terima kasih Bapak Ibu, Pak Argo, ini kesempatan saya share, tapi juga menarik materinya tadi. Tolong Pak Argo, materi ini kirim WA yo. Siap. Nggih, matur suwun. Ini saya nyun sewu ini habis ngomong langsung pamit, ada rapat RT. Ngapunten. Dalam? Pisung-sung saya. Oh iya, pisung-sung saya. Nanti saya transfer. Ya. Oke, nanti materi saya share, terus kapan-kapan kalau ada PA silahkan gabung lagi. Makasih. Begitu sebaliknya ya, besok nek GKJ ngalian PA materi khusus Pak Argo melu. Siap. Matur suwun, salam kagem sedaya pasamuan GKJ Pekalongan. Gusti berkahi. Matur nuwun. Oke, monggo Bapak Ibu sanesipun. Terima kasih Mas Krisno sudah sharing tentang menyiapkan dokumen-dokumen. Itu hal sepele tapi ya penting juga sebenarnya. Monggo, ada Bu Made Persis sudah tahu, ada siapa tadi yang baru ya? Monggo bebas, siapa yang menghentikan? Ini sudah mau jam 8, kita mau sampai jam berapa ya? Dua komentar terakhir. Mas Oki, silakan Mas Oki. Wah, dari tadi. Apakah suara saya bisa terdengar? Bisa, sip. Oke. Matur nuwun Pak Argo dan selamat malam Bapak Ibu sekalian. Barusan mendengar dari Pak Pendeta Krisno ya Pak, kalau tidak salah. Saya jadi teringat kejadian yang saya alami. Jadi memang alangkah lebih baiknya ketika secara manusiawi kita mempersiapkan support di sekitar kita ketika akan menghadapi kematian, bagus. Kemudian kalau tadi Pak Tri Sujono juga bagaimana kita memelihara iman kita agar tiket kita tidak terlepas ya istilahnya dalam perjalanan. Tapi saya mungkin mau share sedikit ketika saya merasakan ketika saya pernah kecelakaan dan waktu itu saya sempat melihat ban truk, roda depan truk itu saya hanya berjarak sekitar 1,5 meter. Jadi ketika itu saya masih kerja sebagai sales, saya dari arah Pemalang sekitar jam 4 mau pulang. Kemudian di perjalanan di Pemalang itu ada jalan yang sedang dikeruk. Jadi mau diaspal ulang, biasanya jalan dikeruk, itu jalannya jadi bergaris itu. Sampai sekarang akhirnya menjadi trauma kalau harus lewat jalan yang bergaris seperti itu dengan kecepatan agak tinggi. Nah, saya nyelip kalau enggak salah itu truk tangki tapi kebetulan kosong, jadi truk tangkinya tidak bermuatan. Ketika di sebelah sopirnya, saya sempat melihat speedo saya
Saya lari dengan kecepatan sekitar 55 km per jam. Tak pikir tak tambah sitik, ben aku ndang nyelip. Tepat ketika saya menarik gas, stangnya kemudian tidak bisa saya kuasai karena jalannya yang bergaris-garis itu jadi agak susah. Motor jatuh ke kiri, roda depan sempat terlindas, dan saat itu saya sempat sekitar 1,5 meter saya lihat ban depan sudah mungkin mau melindas saya hanya sempat gembor. Gusti kula dereng siap. Saya seperti itu, dan saya tidak tahu saya muter kemana, akhirnya truk bisa berhenti, saya selamat, hanya menderita luka kecil sekali di sikut, di siku. Saya dibawa orang-orang situ pinggir, banyak yang tanya, Mas, cekelane opo? Saat itu saya karena pegang helm, saya juga cekelane helm, Mas. Beberapa hari sesudahnya, saya motor sudah ada yang mengurusi dan lain, singkat cerita, saya sempat berpikir, sampai sekarang ketika saya ingat kejadian itu, saya juga sempat berpikir, apakah ini yang dinamakan kesempatan kedua? Nah, saya tidak tahu, cuma kalau mendengar apa ya yang kita bicarakan malam ini, bahwa secara iman kita bersiap apapun, yang namanya kematian kita tidak akan pernah tahu kapan datangnya. Mungkin kita hanya bisa tahu ketika seseorang yang mendapat hukuman mati, jadi sudah tahu jamnya kapan, itu tahu. Tapi selain itu saya kira tidak ada yang tahu. Nah, disinilah kalau menurut saya kita sebagai orang Kristen, sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, kita sudah beroleh tiket. Namun satu yang perlu diingat bahwa memang tiket itu betul-betul jangan sampai terlepas. Kita harus betul-betul dalam kehidupan menjaga semua tingkah laku, bahkan pikiran kita untuk tetap berada dalam jalan Kristus. Itulah yang mungkin walaupun berat, sebagai tanggung jawab kita, sebagai ucapan syukur kita untuk karunia yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Mungkin itu saja yang bisa saya siarkan, Pak Argo. Jadi intinya bahwa namanya kematian betul-betul kita berusaha mempersiapkan apapun, tetap kita tidak bisa menyangka. Harus yaitu menjaga tiket tetap di tangan. Ngaten Pak, matur nuwun sekendalu. Ya, apalagi Mas Oki belajar banyak dari KPJ kan, berkecimpung tentang kematian, jadi ngertilah rasanya bagaimana keluarga terutama yang ditinggalkan itu untuk perkebunan tidak mudah. Oke. Monggo. Siapa lagi? Mas Kuncoro mau ngendikan, silakan Mas Kun. Nggih, kula ora ditelat iki, Pak. Nggih, monggo. Ini bicara soal kematian, Deni. Jadi kalau lihat judulnya, meninggal dengan tenang. Maaf, ini kedengaran nggih? Kedengaran, jelas. Meninggal dengan tenang. Kalau pemahaman saya begini, jadi mari kita hidup dengan yang terbaik. Yang terbaik itu mestinya sesuai dengan kaidah atau apa ya, ajaran-ajaran yang sudah kita dapatkan. Mari kita hidup dengan baik, itu saja. Tentang bagaimana surga itu pun sebetulnya sudah bisa didapatkan di dunia. Dengan hati kita yang tenang, hati kita yang pasrah, sumeleh, damai sejahtera, itu juga sudah merupakan surga dalam kehidupan kita. Kemudian ketika kita
pikiran tidak karu-karuan, keadaan sakit dan sebagainya, selalu menemui kegagalan-kegagalan, itu juga merupakan sudah jadi neraka sendiri buat kita. Jadi tentang surga dan neraka itu konsepnya lain dengan mungkin yang dengan ajaran-ajaran yang lain. Kalau kita sejak kecil itu memang sudah dicekoi, bahkan kita tidak sengaja mendengar pun terdengar itu konsep-konsep kematian atau konsep-konsep surga dan neraka dari teman-teman kita. Mungkin kita tidak mendengarkan pun, di musola ada khotbah dan sebagainya. Sok wong nek koyong ini ki somben matine koyong ini. Sok nek wong koyong ini ki sudah terlalu berakar di sini. Kita jujur atau tidak, kita sudah kemasukan paham-paham itu. Jadi wong urip koyong ini ki somben mlebu swarga. Wong urip koyong ini ki somben mlebu neraka. Sebetulnya itu seperti Pak Pendeta katakan tadi, otoritas Tuhan. Jadi tentang bagaimana kita mendapatkan meninggal yang tenang, itu bukan rancangan kita sebetulnya. Kita tidak berhak atau tidak bisa memprogram agar nanti saya matinya dengan tenang, saya mau hidup seperti ini. Saya kira itu tidak manusia tidak akan mampu memprogram seperti itu. Makanya kalau menurut saya ya sudah hidup saja sesuai dengan apa yang ditetapkan. Hidup saja sesuai dengan yang diajarkan pada kita sejak kecil. Tentang bagaimana nanti kita matinya, kapan, pada saat kita numpak motor, pada saat apa mungkin saat numpak mobil dan sebagainya, kita tidak tahu dan itu memang merupakan satu misteri. Dan menurut saya kalau kita hidup dengan sesuai dengan apa yang diajarkan pada kita akan pasrah, sumeleh, kersane Gusti, pokoknya somben arep dipundhut nganggo cara apa. Tapi yang jelas kalau kita sudah hidup dengan sesuai dengan yang diajarkan pada kita akan meninggal dengan cara yang baik. Itu saja. Jadi kita tidak punya resep gitu loh, resep bagaimana caranya agar hidup agar nanti kita meninggal dengan tenang, agar nanti kita meninggal dengan itu sudah rancangan Tuhan. Kita tidak bisa utek-utek dan itu merupakan misteri buat kita. Ngaten nuwun Pak Argo, itu hanya pemahaman saya mungkin yang keliru. Ngaten nuwun. Nggih, matur nuwun Mas Kun, menarik. Jadi ingat doanya Yesus yang diajarkan Yesus, doa Bapa kami itu kan Yesus mengajarkan kita berdoa, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Jadi fokusnya itu di bumi sebenarnya. Nah, tugas kita kan itu, hidup sebaik-baiknya dalam bahasa Mas Kuncoro tadi. Oke. Menapa tasih wonten ingkang badhe ngendikan? Menawi sampun boten, kita pungkasi napa? Siap dipungkasi. Nggih, karena sudah malam juga. Ditambahi malih Pak, ditambahi embel-embel malih Pak Argo kersane. Embel-embel. Nggih, mungkin anu ya. Kesimpulan. Beberapa catatan penutup atau closing statement kalau bahasa webinar itu ya. Yang pertama, kematian tidak bisa terhindarkan karena kita adalah ciptaan Tuhan yang terbatas oleh ruang dan waktu. Suatu saat kita akan mati, entah tua, entah muda, dan seterusnya. Dengan cara apa, dalam suasana apa, kapan, di mana, kita tidak bisa menentukan. Mungkin bisa menerka-nerka, tapi kita tidak bisa tahu persis. Nah, kita perlu menyadari itu justru supaya kita menyiapkan batin agar tidak terlalu menyangkal kematian, kira-kira begitu. Yang kedua, bagi
kehidupan kita beriman, kematian bukanlah teror yang menakutkan, dan keselamatan versi kita bukanlah hitung-hitungan pahala dan dosa seperti ajaran lain gitu ya. Tadi Mas Kun mengingatkan. Fokus kita adalah pada anugerah. Keselamatan adalah anugerah. Kita selamat karena iman, bukan karena perbuatan. Bukan berarti perbuatan nggak penting, tetapi justru karena kita sudah mendapat anugerah, perbuatan kita harusnya mengikutinya. Nah itu, maka fokus kita adalah bagaimana hidup dalam keselamatan itu yang sudah kita terima. Bukan nunggu nanti di surga, tapi sekarang ini sudah kita terima, kita pelihara, kita rawat baik-baik, dan kita hidup dekat dengan Tuhan. Kalau itu bisa diupayakan, itu sudah katakanlah surga di dunia ini, karena surga bukan semata-mata lokasi atau tempat, melainkan kondisi atau suasana. Itu yang berikutnya. Yang ketiga, barangkali di tengah kita yang semuanya lemah ini, kita perlu saling menopang, menjadi support system bagi orang-orang terdekat kita di saat mereka bergumul, di saat sakit, termasuk di saat menjelang kematian. Tadi Pak Budriono di forum chat itu menanyakan sesuatu yang barangkali menarik juga, bagaimana mendampingi orang-orang yang sakratul maut di detik-detik menjelang kematian. Apakah kita punya rumusan-rumusan baku? Memang nggak ada rumusan baku, tetapi ya yang penting berdoa, mengajak orang itu supaya memaslahkan hidupnya dan berserah kepada Allah. Ketika itu sudah dilakukan, ya itu cukup sesuai dengan situasi dan kondisi tentu saja gitu ya. Lalu yang terakhir barangkali kematian itu sudah dialami juga oleh Kristus, dan ada ayat yang mengatakan, saya lupa di mana, tetapi Yesus pun bahkan mengalahkan kematian gitu ya, karena dia bangkit. Maka di masa Paskah ini nanti kita akan memuncak pada Paskah, yaitu kebangkitan. Jadi kuasa maut bukanlah akhir, tetapi Yesus pun menang atas maut, kematian, maka fokus kita juga pada kebangkitan. Nah, sepanjang kita masih diberikan waktu oleh Tuhan untuk hidup, nah mari kita hidup dengan sebaik-baiknya, supaya kita bisa merasakan kedamaian dan ketenangan. Oke, makatan saya pikir beberapa catatan matur nuwun atas partisipasi dan perhatian Bapak Ibu Saudara. Silahkan nanti habis ini dar sendiri, ngunjuk sendiri di rumah karena panitia nggak menyiapkan. Lain waktu kalau ada undangan Zoom lagi, semoga bisa bergabung, mungkin lebih banyak gitu ya. Karena ternyata menarik juga. Dan ini saya rekam, barangkali kalau sudah jadi nanti bisa diunggah di YouTube supaya yang nggak ikut malam ini bisa ngersani siaran tundanya. Makatan, matur nuwun, mari kita bersama-sama berdoa menutup acara ini. Saya hantarkan. Oke, mari kita berdoa. Ya Allah, terima kasih atas percakapan kami malam hari ini, di mana kami membincangkan soal PA meninggal dengan tenang, berefleksi atas apa yang dialami oleh Yesus, meninggal di kayu salib untuk menyelamatkan kami. Kami yakin Allah terus menyertai kehidupan kami di tengah berbagai macam kerapuhan ini, agar kami selalu ingat bahwa suatu saat nanti kami akan mati. Namun biarlah kematian bukanlah sesuatu yang semata-mata menakutkan, melainkan peralihan di mana kami akan merasakan hidup bersama dengan Tuhan dalam kesempurnaan keselamatan kelak. Maka Tuhan, ajarlah kami memelihara kehidupan kami dengan baik, supaya semakin taat dan setia hanya kepada kehendak Tuhan saja. Dan hubungan kami yang baik dengan Tuhan akan membuat kehidupan kami dilingkupi dengan damai sejahtera. Meskipun ada banyak orang, meskipun juga kami mengalami berbagai macam pergumulan, kecemasan, ketakutan, namun kami yakin Allah akan terus menyertai kami. Biarlah Yesus yang mengalahkan maut juga akan terus mengalahkan ketakutan kami dan memberikan kekuatan kepada kami untuk hidup dengan sebaik-baiknya. Terima kasih Tuhan, ampunilah kami jikalau selama kami bercakap-cakap terdapat dosa dan kesalahan. Kami berdoa di dalam nama Yesus Kristus. Amin. Amin. Oke, matur nuwun semuanya. Istirahat. Oke. Pak Toto kok terus hilang imu nanti. Oke. Pak Toto. Monggo kalau mau ngobrol-ngobrol lagi nggak apa-apa, nanti ini masih saya buka. Kalau masih mau ngobrol lagi silahkan, nggak apa-apa.
Mas Pun disurut, Mas. Pripun, Pak? Mohon surut. Nggih, ngeten iki, tapi anu rodok tenang soalnya orang ana sing iki udan nang peduni. Bendungan Kletok dibuka ngono kuwi ora ono sing ngono kuwi dadi rodok tenang. Walaupun ya masih ngecipik gitu. Syukurlah. Rodok tenang. Ada biasanya kan ini bendungan Kletok buka jam 11. Tekan kene ngono. Teror. Ini sudah tidak ada teror, jadi walaupun masih ngecipik, masih banjir ya rodok tenang saat ini. Wah, jamnya sopo. Kami 6. Kalau tak pamit, sedaya, monggo. Izin pamit dulu semuanya. Selamat malam. Selamat malam, Pak. Hati. Ketemu dalam edisi yang lain. Siap.